Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Mitra Dwi Eka Amnestira Bani dari kelas HTN 3E. Dewasa ini penggunaan media sosial sangatlah ramai. Awal mula terjadi pelonjakan yaitu di saat pandemi COVID 2020 tahun kemarin. Saat itu para konten kreator dari media sosial mulai dari YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain mulai bermunculan. Kaidah-kaidah sosial berupa kaidah kesopanan, kaidah kepercayaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah hukum mulai terlihat dari setiap individu. Entah itu dari kita sebagai pengguna media sosial atau mereka sebagai konten kreator. Saya akan menjelaskan beberapa kaidah yang berlaku di media sosial pada saat ini. Yang pertama adalah kaidah kesopanan, yaitu bertutur kata yang baik, menghargai pengguna lain, tidak merendahkan orang lain, tidak menjelek-jelekan karya orang, dan tidak melakukan cyberbullying. Dan apabila salah seorang melanggar salah satu kaidah kesopanan tersebut, yaitu dengan menjelek-jelekan orang lain dan menjelek-jelekan karya orang lain, yaitu akan mendapatkan sanksi berupa dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan yang berlaku dalam media sosial saat ini. Yang pertama, tidak berkomentar yang sifatnya melecehkan karya orang lain, tidak membuat atau menyebarkan video yang berbau pornografi, tidak mencuri video orang lain, menunjukkan sikap ramah, dan selalu meminta maaf apabila salah dalam berkomentar atau salah dalam mengupload video sebagai konten kreator. Dalam hal ini, pelanggaran kasus atau pelanggaran kaidah kesusilaan seperti berkomentar tidak wajar atau menjelek-jelekan atau yang sifatnya pornografi, sanksinya akan sama seperti kaidah kesopanan, yaitu dicemooh, dikucilkan dari masyarakat, atau apabila sampai melanggar Undang-Undang ITE akan dikenakan sanksi yang berlaku. Yang ketiga adalah kaidah kepercayaan. Kaidah-kaidah kepercayaan yang berlaku di media sosial antara lain menghormati kepercayaan orang lain, tidak membandingkan kepercayaan yang satu dengan yang lainnya, tidak mengunggulkan kepercayaan apa yang dipercayai, tidak menghina kepercayaan orang lain, menegur orang yang sampai menjelekkan kepercayaan orang lain. Menghindari konten perzinahan menurut saya juga termasuk kaidah kepercayaan dalam hal ini. Dan satu lagi yang paling penting adalah kalau bisa kita sebagai konten kreator, yaitu dengan menyebarkan ajaran-ajaran kepercayaan. Apabila kita sebagai muslim, maka lebih baik media sosial dijadikan tempat untuk dakwah. Dari sini pelanggaran kaidah kepercayaan, yaitu saya beri contoh satu dalam hal perzinahan. Bagi yang beragama muslim, beragama Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka dari itu akan mendapatkan sanksi berupa api neraka. Yang keempat adalah kaidah hukum. Kaidah hukum yang berlaku di media sosial saat ini antara lain mentaati peraturan yang ada di media sosial, contohnya adalah minimal berusia 17 tahun atau yang lainnya. Tidak menyebarkan video hoax, menjaga etika dalam berkomentar, tidak menyebarkan video sara, mentaati paduan komunitas di media sosial. Dalam kaidah hukum ini, saya akan memberikan contoh satu pelanggaran, yaitu di menyebarkan berita hoax. Misalkan ada seseorang yang mengupload atau menyebarkan video hoax atau bohong, akan dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut juga dengan UU ITE. Bahwa undang-undang ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan video bohong atau hoaks yang sifatnya merugikan orang lain. Nah, itu adalah kaidah-kaidah dan pelanggaran serta sanksi yang didapat apabila pelanggar suatu kaidah sosial berupa kaidah, misalnya kaidah kesopanan, kepercayaan, kesusilaan, dan kaidah hukum. Sampai saat ini pengalaman bermedia sosial saya masih baik dan semoga bisa terus membaik sampai nanti. Sampai saat ini saya belum pernah terkena pelanggaran komunitas atau sampai akun saya terbanet. Saya selalu berkomentar positif, apalagi kalau ada konten kreator yang menyebarkan video baik, video kebaikan, video yang berguna, video tentang ilmu. Saya pasti memotivasinya. Selain itu, saya juga sering berkomentar kalau ada orang yang berkomentar sifatnya menjelekkan, akan saya tegur dan saya beri pengertian. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita bijak dalam menggunakan media sosial. Yang notabene media sosial ini akan terus berkembang sampai saat nanti. Dengan media sosial, marilah kita pergunakan sarana ini sebaik mungkin. Kita bisa menyebarkan ilmu pengetahuan dan menggunakannya sebaik mungkin. Begitupun juga sebaliknya, apabila kalian melanggar atau melakukan pelanggaran di media sosial ini, kalian akan terkena hukuman dan sanksi yang berlaku. Lagi pula, ada banyak keuntungan atau ada banyak manfaat apabila kita bijak dan baik bisa menggunakan media sosial ini. Contohnya seperti kalian yang berjualan bisa mempromosikan produk kalian di media sosial ini, bisa dijadikan sebagai iklan atau promosi. Yang kedua, bagi kalian yang pintar dan bisa banyak berbicara, kalian bisa menggunakan media sosial ini dengan baik, yaitu dengan cara menyebarkan ilmu, menyebarkan pengetahuan apa yang kalian miliki. Ini akan sangat berguna bagi masa sekarang yang semuanya serba online. Akses ke dunia pun juga semakin mudah, semakin luas. Kalian juga bisa menggunakan media ini sebagai pembelajaran dan menambah wawasan yang online dengan baik. Dan masih banyak lagi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan atau kesalahan kata, belibet dan sebagainya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.